Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata makan gratis bergizi itu dimulai sejak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini ternyata keren begitu kan ya, anggarannya transparan, sasarannya tepat begitu kan. Ya, kita lihat saja bahwa kenapa Hasim adiknya Prabowo sekarang ini mengatakan bahwa makan gratis yang dikenalkan sejak Anies jadi gubernur itu merupakan bagaimana ya Partai Gerindra memberikan memberikan PR lah kepada Anies Baswedan untuk memberikan makan siang bergizi gratis. Nampaknya ini yang sering dilakukan oleh Anies Baswedan. Tampaknya saya apresiasi luar biasa sebenarnya begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu makan siang bergizi gratis itu di era Anies Baswedan banyak orang yang mengatakan ya itu transparan, terus kemudian artinya apa? Artinya orang-orang akan terus membicarakan apakah makan siang bergizi gratis ini tetap eksis atau tidak. Tapi perlu diingat, jangan lalu kemudian makan siang bergizi gratis ini malah dijadikan tempat atau sarang korupsi. ini kan logikanya kan kebalik pada akhirnya. Kalau planning dari Anies Baswedan jelas, dananya jelas, arahannya jelas, sasarannya jelas, tepat sasaran di situ. Itu pada tahun 2019 ya. Tapi pada kenyataannya banyak kemudian vendor hari ini begitu kan ya. Mitranya ya, mitra program makan bergizi gratis itu banyak mundur karena tak dibayar BGN. Ini banyak sekali komentar yang kemudian mengatakan bahwa kurang efektivitas ya untuk program makan bergizi gratis ini. Kabarnya kalau 81 juta ini yang diberikan oleh negara begitu untuk makan bergizi gratis, maka lama-kelamaan kabarnya ya APBN-nya hampir mencapai 400 triliun per tahun. Bayangkan kalau 400 triliun per tahun berarti satu bulan berapa? Bisa triliunan di situ. Ini kan seolah-olah dampaknya kepada rakyat seperti apa? Jangan-jangan kemudian kalau dititipkan kepada kepada tender dan sebagainya atau bagaimana? Tapi yang jelas ya angka 10.000 itu kan ya masih saja dikurangi sana sini. Ini rawan korupsi ya. Ini rawan korupsi begitu. Makanya dengan anggaran yang baru, kabarnya itu masih membutuhkan 71 triliun dalam 1 tahun. Ini kalau dikalkulasikan satu hari berapa miliar? Ratusan miliar pada hakikatnya. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Seperti apa yang kemudian diungkapkan oleh Hasim ini, nampaknya makan siang bergizi gratis nampaknya ini menjadi catatan penting ya bahwa sosok Anies Baswedan sudah pernah melakukan itu. Nah, apakah ini banyak yang mengatakan apakah program Prabowo ingin menyontek Anies Baswedan atau bagaimana? Tapi yang jelas pertama kali memang di Pilkada DKI Jakarta itu mungkin dari visi apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan begitu ya. Jadi jeritan ya ibu kantin omset merosot 40% gara-gara ada makan gratis ya. Pak Fadrizon MKG itu harusnya tidak perlu tender ya, salurkan saja lewat dana BOS. Kemudian komite sekolah dan kantin sekolah melaksanakannya. Pemerintah ya dan Badan Gizi ya siapkan saja pendamping dan tim gizinya saja. Simple dan gak ribet. Kalau tersalur saya pastikan. Ya, ini komentar dari netizen. Ya betul, tapi yang membedakan proses kerjanya ya, roadmap atau pelaksananya. Makanya ya makan bergizi gratis ini ya berskala nasional atau enggak dibuat oil ya profitnya bakal jadi bumerang. Jadi saya kira makan bergizi gratis ini dampaknya luar biasa begitu. Tapi kita lihat saja, lihat anggarannya saja. Kita tahu bahwa di desa-desa itu ya sekarang ini makan gizi gratis ya berangkat sekolah itu pun kalau makan begitu. Ada yang kemudian tidak suka dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting begitu kan ya, maka bahwa makan siang bergizi gratis itu tidak hanya kita salurkan sana sini dan pada akhirnya banyak
tender-tender yang kemudian mungkin ya ada dugaan korupsi dan sebagainya, mungkin kita lihat saja nantinya. Kenapa 10.000 ya? Mungkin kalau dipasarkan pada tender ya masa tender tidak ngambil untung, kan itu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini ya harus dikaji dengan baik. Sebenarnya bagus, program ini bagus, tapi pengaplikasiannya itu masih belum tersampaikan kepada publik ya. Nuansanya masih rawan dugaan-dugaan korupsi yang ada. Ini adalah benar, itu waktu bentuk sarapan, namanya penyediaan makanan tambahan anak sekolah, PMTAS ya. Bukannya Pak Anies udah bilang pas di debat kemarin, tapi kan pada nggak percaya. Anies menyerahkan pengelolaan makan gratis ke komite yang belanja ya, dan masa adalah para ortu dan wali murid. Nggak mungkin dikorupsi karena yang makan anak-anak mereka sendiri. Dan yang penting dari program ini, anak selalu diajarkan berterima kasih kepada orang tua, bukan kepada gubernurnya. Tapi kita lihat saja misalnya, ya 10.000 diberikan kepada orang tua. 10.000 saya kira, ya anak-anak nanti setiap hari bawa makanan bekal mereka. Itu saya kira apresiasi yang sangat luar biasa sebenarnya. Walaupun tidak ada makan siang gizi gratis ini, ya nampaknya orang tua sudah menyiapkan sebenarnya, menyiapkan anaknya untuk makan di sekolah. Banyak seperti itu. Tapi kalau diwajibkan, misalnya 10.000 itu per anak, lalu kemudian diberikan kepada orang tua setiap bulannya, begitu kan ya? Maka kemudian itu totalnya berapa? Ya anak-anak harus membawa bekal sendiri-sendiri, makan bersama di sekolahnya. Itu kan lebih simpel. Tidak ada yang kemudian tender-tenderan, tidak ada yang kemudian yang dikorupsi, begitu kan ya. Jadi sesuai dengan kemauan dari anak itu. Ya misalnya kalau sekarang tahu tempe daging, besoknya mungkin apa, begitu kan ya. Sehingga ini akan menjadi sharing ya di sekolah. Bagaimana untuk bisa makan bersama. Ya bermacam-macam. Ya ikannya bermacam-macam, pastinya seperti itu. Yang terpenting adalah asupan makan bergizi itu adalah ada sayur ya. Terus kemudian ada daging dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan program-program apa yang disampaikan oleh Hasim ini? Benar enggak ya? Memang mulanya dari Anies Baswedan. Nih, Adik Prabowo sebut makan gratis dikenalkan sejak Anies jadi gubernur. Memang hebat ya Anies Baswedan itu. Utusan ya khusus Presiden ya bidang iklim dan energi Hasim Joyo Kusumo begitu kan menyebutkan program makan bergizi gratis sudah mulai diperkenalkan saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Saat ini Anies memang dimenang pilkada dengan modal dukungan Gerindra. Setelah Anies menang, Hasim meminta Anies untuk menjalankan program partai yang tersebut di Jakarta. Adalah beberapa ribu anak sekolah di Jakarta, saya minta Bapak Anies dengan anggaran 80 triliun APBD itu sebagian untuk makan bergizi gratis. Revolusi ya putih waktu itu namanya susu waktu itu ya kata Hasim. Bahkan Hasim tak menjelaskan bagaimana kelanjutan program tersebut. Dia justru bercerita tentang program Gerindra lain yang pernah dititipkan ke Anies Baswedan. Tapi saya kira ini bagus ya untuk program ini. Tapi pengelolaannya banyak yang kemudian masih saja ya orang-orang akan melihat bahwa ini kan angka yang begitu fantastis begitu. Yang saya sebutkan tadi, kalau ini dipasrahkan pada tender, lalu bagaimana? Jadi 10.000 dipasarkan pada tender, mungkin 7.000-nya yang akan masuk di situ. Kenapa? Ya mungkin tender itu memang dibayar oleh negara misalnya. Tapi kan satu sisi ini rawan sekali bos. Ini rawan sekali. Coba di desa-desa misalnya begitu kan, yang melakukan itu. Ya jumlahnya ada sekitar ya 500 siswa misalnya begitu kan. 500 siswa itu kalau disiapkan satu dapur, mereka tidak cukup, membutuhkan orang yang banyak. Jalan satu-satunya apa? Yang mungkin akan dibagi di situ. Ya, inilah yang akan letak kerawanan sehingga orang-orang ya bisa jadi ada indikasi korupsi yang begitu luar biasa. Makanya saya pribadi ya makan siang bergizi gratis itu mending uangnya itu diberikan kepada orang tua. Nanti bawa bekal ke sekolah, diwajibkan untuk membawa bekal. Itu kan lebih bagus. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.